Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut setara 59,1% dari target penerimaan pajak pada APBN 2025. Ya, sementara itu dalam catatan APBN kita hingga September 2025 negara mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 1.295 triliun rupiah. Ya, realisasi ini tercatat turun 4,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai 1.295,3 triliun rupiah, turun 4,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan tersebut setara dengan 62,4% dari proyeksi penerimaan pajak 2025 senilai 2.076,9 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut setara 59,1% dari target penerimaan pajak pada APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun rupiah. Meski begitu, Suhasil menegaskan penerimaan pajak secara bruto masih mampu bertumbuh meskipun terdapat kontraksi. Hal ini mengindikasikan tingginya restitusi pada tahun ini. Kalau kita lihat yang realisasi bruto sampai dengan September di atas, angka 2025 sampai September itu 1.619,2 triliun. Ini sudah lebih tinggi dibandingkan angka penerimaan bruto tahun 2024, tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 1.588,21 triliun, tahun ini 1.619,20 triliun. Ini yang akan kita pantau terus dan moga-moga makin menuju ke belakang, perekonomiannya makin baik, maka realisasi brutonya nanti juga akan meningkat. Sementara itu untuk realisasi penerimaan kepabeanan bea dan cukai mencapai 221,3 triliun rupiah, tercatat tumbuh 7,1% dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut setara dengan 71,3% dari outlook dan 73,4% dari target kepabeanan dan cukai pada APBN 2025. Di Jakarta, ADX Channel. Kementerian Keuangan mencatatkan defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara dengan 371,5 triliun rupiah. Ya, pelebaran defisit lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 yang sebesar 1,35% PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Tercatat realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau setara 65% dari outlook. Realisasi tersebut mengalami penurunan 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025 atau setara 63,4% dari outlook. Realisasi tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.251,8 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer mencapai 18 triliun rupiah. Tim Liputan ADX Channel. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK akan menghimpuni dana segar maksimal 16,7 triliun rupiah dari rights issue. Ya, adapun dana hasil rights issue akan digunakan untuk menambah penyertaan saham pada beberapa entitas anak serta untuk mempercepat pengembangan lahan milik entitas anak lain. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK bakal menghimpun dana segar maksimal 16,7 triliun rupiah dari rights issue usai meraih persetujuan dalam RUPS LB pada 9 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil rapat, para pemegang saham yang mewakili 96,86% total saham dengan hak suara menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru dengan nominal Rp100 dan harga pelaksanaan Rp15.000 per saham. Dana hasil rights issue bakal digunakan untuk menambah penyertaan saham pada beberapa entitas anak, termasuk PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, PT Panorama Eka Tunggal, PT Cahaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Selaras. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat fundamental bisnis dan mendukung pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Presiden Direktur Perseroan Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan akuisisi CBDK merupakan langkah strategis untuk memperoleh investasi penting seperti Nusantara International Convention Exhibition dan Hotel Hilton Peak 2 Jakarta yang diproyeksikan menjadi sumber pendapatan berulang. Dana rights issue juga akan digunakan untuk mempercepat pengembangan lahan milik entitas anak lain. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten pertambangan PT Central Omega Resources Tbk mengantongi lonjakan pendapatan dan laba bersih sepanjang Januari hingga September 2025 sejalan dengan kenaikan produksi perseroan. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, pendapatan perseroan mencapai 1,24 triliun rupiah atau lebih tinggi 29,58% secara year on year. Kemudian laba bersih tercatat sebesar 442,37 miliar rupiah atau melonjak 52,79% secara year on year. Direktur Perseroan Feni Silviani Budiman menyampaikan hasil tersebut merupakan implementasi strategi perseroan dalam menanggapi dinamika pasar. Ia pun menyatakan bahwa perseroan berkomitmen untuk mempertahankan momentum ini dan akan terus berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemirsa, kinerja keuangan Hotel East Park Yogyakarta tergelincir pada kuartal ketiga tahun ini. Ya, pendapatan dan laba perusahaan kompak tertekan hingga akhir September 2025. PT East Park Hotel Tbk atau EAST melaporkan laba tahun berjalan sebesar 20,98 miliar rupiah hingga akhir kuartal 3 2025, turun 10,02% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 23,32 miliar rupiah. Laba per saham dasar turut menyusut dari Rp5,65 menjadi Rp5,09 per saham. Pendapatan EAST ikut tertekan hingga akhir September 2025 tercatat Rp66,95 miliar, turun 7,74% dari Rp72,57 miliar setahun sebelumnya. Beban pokok pendapatan menurun menjadi Rp16,34 miliar, namun laba kotor tetap susut menjadi Rp50,6 miliar dari Rp53,71 miliar. Setelah dikurangi beban usaha dan penyusutan, laba usaha EAST tercatat Rp24,82 miliar. Dari segi segmentasi, pendapatan penyewaan kamar menurun menjadi Rp46,78 miliar, makanan dan minuman turun menjadi Rp17,02 miliar, namun pendapatan lain-lain naik menjadi Rp3,14 miliar. Di tengah lusunya kinerja, aset perusahaan masih tumbuh menjadi Rp494,46 miliar dengan ekuitas naik ke Rp472,86 miliar dan saldo kas menguat hingga Rp8,64 miliar. Berbagai sumber, IDX Channel.